Shalom adik-adik, wah apa kabar hari ini? Kira-kira adik-adik pernah naik kereta belum? Tapi tahu kan kereta api kan, tahu kan? Yang di rel itu loh, yang cuk tahu lah dong. Masa nggak tahu? Profesornya tahu. Jadi Profesor Lopez kali ini ingin memberitahukan pada adik-adik informasi yang sangat wadidaw mantap tentang kereta api. Apakah itu? Jadi adik-adik tahu nggak tanggal 28 September itu hari apa? Diperingati sebagai hari apa? Tahu? Nggak tahu? Nggak tahu? Baiklah, Profesor akan jelaskan. Pada tanggal 28 September 1945, itu sebenarnya adalah pertama kali Indonesia memiliki kereta api. Jadi pertama kali Indonesia itu akhirnya memiliki kereta api nasional sendiri. Wah, itu kayaknya sebulan setelah kemerdekaan. Wah. Jadi tanggal 28 September itu mulai pada saat itu diperingati menjadi sebagai peringatan Hari Kereta Api Nasional. Wah, sekaligus sebagai hari ulang tahunnya KAI. Mantap. Tapi adik-adik, ini ada informasi sedikit sekali untuk adik-adik. Informasi ini penting banget. Padahal pada zaman waktu penjajahan sebenarnya Indonesia itu sudah punya kereta api. Namun karena pada saat itu negara Indonesia itu kan dijajah oleh Jepang kan. Jadi kereta api itu adalah dimiliki oleh Jepang. Namun pada tanggal 28 September setelah merdeka, semua properti dari kereta api itu akhirnya diambil alih oleh Indonesia dan ditetapkanlah itu menjadi kereta api nasional. Wah, jadi informasi lebih lanjutnya ada di video berikut adik-adik. Ditonton ya, disimak. Setiap tanggal 28 September diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Menjadi salah satu moda transportasi pilihan. Bagaimana sejarah lahirnya kereta di Indonesia? Yuk, kita kenali sejarahnya. Sejarah perkereta apian di Indonesia dimulai pada zaman tanam paksa tahun 1830. Untuk mempermudah distribusi komoditas, muncullah ide pembangunan rel kereta api. Pencakulan pertama dilakukan di jalur kereta api Semarang-Forsterlanden dimulai dari Solo sampai Yogyakarta, Desa Kemijen oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Baron Slot van de Bilt tanggal 17 Juni tahun 1864. Selain di Jawa, pembangunan jalur kereta api dilaksanakan di beberapa daerah seperti di Aceh pada tahun 1876, Sumatera Utara tahun 1889, Sumatera Barat tahun 1891, Sumatera Selatan tahun 1914, dan Sulawesi tahun 1922. Kemudian, tahun 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Semenjak itu, perkereta apian Indonesia diambil alih Jepang dan berubah nama menjadi Rikuyu Sokyuku atau Dinas Kereta Api. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, beberapa hari kemudian melakukan pengambil alihan stasiun dan kantor pusat kereta api yang dikuasai Jepang.
puncaknya adalah pengambil alihan kantor pusat kereta api Bandung tanggal 28 September tahun 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Di tahun 1953 terjadi perpindahan era lokomotif uap ke lokomotif diesel. Sedangkan di tahun 1963, lokomotif diesel berubah menjadi lokomotif diesel hidraulik dan berganti menjadi lokomotif diesel elektrik. Hingga tahun 2000-an, kereta api di Indonesia menggunakan armada komputerisasi dalam lokomotif dengan PT Kereta Api Indonesia Persero sebagai pemiliknya. Demikianlah cerita singkat sejarah perkeretaapian Indonesia. Yuk Sohib, jelajahi seluruh destinasi di Indonesia dengan naik kereta. Wah, bagaimana informasinya? Sangat penting bukan? Sangat bikin kita pintar bukan? Wah, itu adik-adik. Jadi begitulah informasinya adik-adik. Semoga adik-adik mendapatkan pengetahuan yang lebih mengenai kereta api. Oke, jadi itu dulu untuk kali ini informasi dari Profesor Lopez. Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik. Ho ho. Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi nih kita di ibadah online hari ini. Nah, adik-adik lihat deh, kakak-kakaknya di sini pakai apa ya? Kita hari ini pakai atribut kereta api Indonesia loh adik-adik. Nah, mau tahu nggak sih kenapa? Besok adik-adik tanggal 28 September, kita sama-sama memperingati hari ulang tahun kereta api Indonesia adik-adik. Oke? Nah, adik-adik, di sini siapa yang udah siap buat memuji, menari buat Tuhan? Kita mau sama-sama bangkit berdiri yuk. Kita mau menyanyi buat Tuhan hari ini. Makasih iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Nah adik-adik, waktu kakak bilang anak sekolah minggu, semua tunjuk dirinya sendiri ya. Semua bisa, atau mungkin yang ada kakak atau adiknya boleh ditunjuk juga tuh. Kita semua siap-siap lagi ya. Yuk kita mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Kita mau nyanyi lagi dari awal. Makasih iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, ya
saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wah, adik-adik luar biasa banget ya. Kita bersama-sama untuk menghancurkan iblis. Karena apa? Kakak dan adik-adik yang ada di rumah semuanya punya kuasa untuk membungkam musuh. Yang percaya punya kuasa katakan amin. Yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Musik. Semuanya tepuk tangan ya. Siap. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Tangannya diangkat ke atas. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Tepuk tangan lagi itu Tuhan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, amin. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sorakan haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Punya lompat. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan haleluya. Amin Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan.
Engkau hebat Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Yuk adik-adik, kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita minta sama Tuhan biar kuasa itu memenuhi kita. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kebimbangan, karena kita berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar di saat-saat ini Tuhan, kami semua anak-anak Tuhan dipakai secara luar biasa dan dahsyat Tuhan. Amin. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Datang Tuhan, menghampiri-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya, ku percayakan. Amin Tuhan. Ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Yuk adik-adik, lebih sungguh-sungguh lagi kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu di sini. Ku percaya, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Katakanlah iman adik-adik, tak usah ku takut. Amin Tuhan.
Tak usah ku takut. Amin Tuhan. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Kita angkat tangan kita, adik-adik, katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Amin Tuhan. Sungguh Kau hebat Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, kami gak perlu takut, kami gak perlu bimbang, kami gak perlu cemas. Karena kami percaya kami berjalan bersama Tuhan yang hebat dan luar biasa. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau menikmati Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat firman yang akan dibagikan oleh kakak sekolah minggu Tuhan, itu menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Dan hidup kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Oh, ada telepon. Iya, halo. Halo. Iya nih, Kak ini udah turun dari kereta nih. Sebentar lagi ya, beberapa menit ibadah online kan? Iya, sebentar ya. Oke, sampai ketemu, bye. Shalom adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Eni di sini ya. Ya, tadi Kak Eni tuh udah naik kereta, asik banget loh adik-adik. Jadi hari ini sepanjang ibadah ini kan kita memperingati Hari Kereta Api Indonesia, Hari Kereta Api Nasional. Adik-adik udah lihat histori, udah lihat sejarah bagaimana lahirnya kereta api. Dan siapa, kakak bertanya di sini, siapa yang adik-adik sudah pernah naik kereta api? Coba angkat tangannya. Wah, iya, pergi jauh naik kereta api. Kalau zaman dulu kereta api itu nggak enak sekali, tapi zaman sekarang udah mulai nyaman, enak. Nah, kakak tadi juga dalam perjalanan naik kereta sudah nyaman sekali. Nah, adik-adik, oke. Nah, tapi bagian hari ini kakak bukan mengulas tentang bagaimana sejarah kereta api. Kakak Eni mau bawa firman Tuhan untuk memberkati adik-adik. Adik-adik udah siap? Kalau udah siap, semuanya kakak undang untuk lipat tangannya, kita berdoa ya. Yuk kita lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Sekarang waktunya kami untuk mendengar firman-Mu. Tuhan berkati Kak Eni yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati kami yang mendengar firman-Mu. Agar kami boleh bertumbuh dalam mendengarkan firman-Mu dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui ibadah online ini kami akan diberkati dengan firman-Mu yang akan mengubahkan setiap kami anak-anak Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, sama-sama kita berkata amin. Nah adik-adik, sekarang duduk yang rapi lagi. Kakak mau mulai dengan firman Tuhannya. Kakak ingatin sekali lagi ya, tahun 2020, tahun apa adik-adik? Tahun dimensi yang baru, dimana adik-adik dan juga kakak sedang dalam proses untuk diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Kita semua akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Nah adik-adik, kalau gitu setiap kita akan Tuhan jadikan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Siapa yang mau dijadikan Tuhan menjadi kepala? Sama dengan kakak ya. Nah adik-adik, firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17, adik-adik, bahwa hari-hari terakhir ini Tuhan sedang mencurahkan rohnya yang besar ke atas semua manusia, sehingga Tuhan akan menjadikan setiap anak-anaknya, anak laki-lakinya, anak perempuannya untuk bernubuat, dan teruna-teruna Tuhan akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Nah, dan juga ada orang tua yang akan mendapatkan mimpi. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan kakak mau sampaikan tentang anak Tuhan, nabinya Tuhan yang mendapatkan karunia untuk bernubuat. Apa sih kak karunia bernubuat? Memperkatakan sesuatu dan itu terjadi digenapi. Nah adik-adik, firman Tuhannya seperti ini. Firman Tuhannya kakak kasih judul dengan generasi yang bernubuat. Sekali lagi ya, generasi yang bernubuat atau kuasa perkataan. Khususnya yang akan kakak ceritakan adalah Yehezkiel, Nabi Yehezkiel. Ceritanya kakak ambil dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhannya berkata begini adik-adik. Pada zaman Nabi Yehezkiel, beberapa tahun orang-orang Israel, anak-anak Tuhan mulai hidup dalam penyembahan berhala. Mereka hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tuhan mengizinkan bangsa Israel diangkut dan dibawa oleh bangsa Babilonia. Mereka dijajah. Dan adik-adik, pasti dalam keadaan yang dijajah, pasti dalam keadaan yang ada bangsa musuh. Itu hal yang tidak enak sekali adik-adik. Semua orang didera oleh musuh. Nah adik-adik, waktu itu, waktu zaman Nabi Yehezkiel, setelah orang Israel menderita sekian lama, mereka mungkin berdoa ya sama Tuhan. Mereka memohon kepada Tuhan, mohon belas kasihan. Tuhan memberikan pengharapan melalui Nabi Yehezkiel. Nah adik-adik, Nabi Yehezkiel kenapa dipilih? Pasti Nabi Yehezkiel adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang yang selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah melalui Nabi Yehezkiel, Tuhan memberikan serta pengharapan kepada bangsa Israel. Tuhan membawa Yehezkiel untuk diberikan penglihatan atau tuntunan untuk apa yang akan terjadi buat bangsa Israel. Nah, jadi begini ceritanya adik-adik. Yehezkiel dibawa oleh Tuhan di sebuah lembah. Ini adalah penglihatannya Yehezkiel. Nabi Yehezkiel dibawa Tuhan ke sebuah lembah yang besar sekali. Dan di lembah itu, Nabi Yehezkiel mulai melihat sekeliling. Dia melihat banyak sekali tulang belulang yang berserakan di mana-mana, banyak sekali. Kemudian Tuhan Allah menyuruh Yehezkiel untuk berkata kepada tulang-tulang kering itu, menyuruh bernubuat seperti ini. Hai tulang-tulang kering, aku akan menghidupkan engkau kembali, maka engkau akan hidup. Hai tulang-tulang kering, aku akan menumbuhkan kepadamu daging dan juga akan memberikan nafas hidup kepadamu, dan maka engkau akan hidup. Hai tulang-tulang kering, engkau akan tahu, engkau akan hidup bahwa akulah Tuhan Allah. Lalu adik-adik, Yehezkiel memperkatakan apa yang tadi Tuhan sudah perkatakan kepada Yehezkiel. Tidak selang berapa lama kemudian, terdengar bunyi gemerincing berderak-derak. Ternyata apa yang terjadi adik-adik? Tulang-tulang itu menyatu satu dengan yang lain, membentuk sebuah kerangka manusia. Kemudian Yehezkiel melihat bahwa tumbuhlah daging atas kerangka itu. Dia juga melihat bahwa tumbuh otot atas kerangka itu. Kemudian kulit yang membalut kerangka itu menjadi seorang yang utuh. Adik-adik, luar biasa sekali ya.
Ternyata tadi dari kerangka, dari tulang-tulang itu sudah menjadi seorang manusia, tetapi belum bernafas, masih menjadi mayat atau masih belum bernafas, belum menjadi hidup. Maka sekali lagi Tuhan Allah menyuruh Nabi Yeskiel untuk bernubuat sekali lagi, untuk menghembuskan nafas kepada setiap orang-orang yang ada tadi. Lalu Nabi Yeskiel mulai bernubuat lagi. Dia berkata, "Hai nafas dari 4 mata penjuru angin, berhembuslah kepada mayat ini, dan mayat ini menjadi hidup." Apa yang terjadi adik-adik? Maka berhembuslah nafas, mulailah mayat-mayat yang banyak tadi menjadi sepasukan besar orang yang hidup di antara Nabi Yeskiel. Wow, luar biasa sekali, dari tulang-tulang yang kering menjadi sepasukan besar orang di depan Yeskiel. Adik-adik, dari sepasukan besar itu adik-adik, apa sih maksudnya Tuhan? Lihat gambarnya. Di depan Yeskiel berdiri banyak sekali pasukan orang-orang yang hidup kembali. Itu tadi yang dari tulang-tulang kering. Artinya adik-adik, Tuhan Allah sedang membuat kehidupan. Buat siapa? Buat bangsa pilihannya yang tadi mulai dijajah, yang tadi mulai dibawa oleh bangsa Babilonia. Orang-orang Israel yang tadinya teraniaya, Tuhan akan buat berpengharapan. Tuhan akan buat orang Israel kembali ke bangsa mereka. Dan inilah janji Tuhan Allah Israel. Setelah semuanya itu tadi terjadi adik-adik, sepasukan besar orang bangkit di depan Yeskiel. Maka sekali lagi Tuhan Allah menyuruh Yeskiel untuk memberitakan nubuatan kepada bangsa Israel. Maka firman Tuhan berkata melalui Yeskiel untuk disampaikan kepada Israel adalah bahwa mereka akan dibuat hidup kembali. Mereka akan dibawa kembali ke bangsa Israel, bukan menjadi tawanan lagi. Ketika semuanya itu terjadi, maksud Tuhan Allah adalah bahwa akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Lalu Yeskiel sudah menyampaikan semuanya itu kepada orang Israel, dan orang Israel mulai lega. Ternyata mereka memiliki kehidupan kembali. Kenapa? Karena dari orang-orang yang berputus asa, tidak berpengharapan, mereka kembali kepada bangsa mereka. Itu janji Tuhan. Dan apakah kalau janji Tuhan Allah diberikan itu tidak digenapi? Pasti digenapi. Nah adik-adik, firman Tuhan mengenai Yeskiel, mengenai tulang-tulang kering yang menjadi orang-orang yang hidup sepasukan besar, cerita kakak sampai di sini. Luar biasa bukan pekerjaan Tuhan Allah? Dan adik-adik, firman Tuhan hari ini kakak cukupkan sekian. Tetapi ada pesan-pesan firman Tuhan yang Tuhan akan sampaikan juga kepada adik-adik sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan memberikan kehidupan bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Nah adik-adik, hari-hari ini kan banyak orang yang lagi putus asa, lagi cemas, lagi letih, lagi lesu. Adik-adik kalau mulai melihat seperti itu, adik-adik boleh kasih nasihat sama mereka. Atau mungkin adik-adik sendiri yang hari-hari ini sedang letih lesu, atau bukan sedang sedih. Ingat ya, Tuhan sanggup memberikan kehidupan buat orang-orang yang berharap padanya. Maka adik-adik harus terus berharap kepada Tuhan, tidak boleh berputus asa. Itu pesan yang pertama ya adik-adik. Pesan yang kedua adalah Tuhan sedang mau memberitahu kepada adik-adik dan juga bangsa pilihan Tuhan bahwa kita tuh harus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan satu-satunya yang dapat menolong setiap kita. Tidak boleh mencari pertolongan kepada manusia. Kita tidak boleh mencari pertolongan kepada yang lain. Kita nomor satu harus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Maka Tuhan akan menolong setiap adik-adik dan juga kakak dan juga semua yang sedang letih lesu atau sedang berbeban berat. Pesan Tuhan yang ketiga adik-adik, Tuhan mau supaya setiap kita memiliki kerinduan untuk hidup sesuai firman Allah. Nah adik-adik ingatkan tadi waktu bangsa Israel sedang dalam kesedihan, mereka ada dalam penjajahan bangsa Babilonia, maka mereka dibawa kepada bangsa Babilonia. Bangsa mereka pun mereka tidak bisa melihat lagi. Pasti mereka berdoa, pasti mereka berseru-seru. Nah kakak mau kasih
tahu ya adik-adik, jangan sampai kita mengalami kesusahan dulu kita baru berseru kepada Tuhan. Tetapi setiap waktu, setiap saat ingat, kita harus memiliki kerinduan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Artinya apa? Dekat kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya harus kita terus mencari Tuhan. Ingat ada firman Tuhan berkata, jikalau firman-Ku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam Aku, minta apa saja akan diberikan kepadamu. Ingat ya, yang ketiga pesan firman Tuhannya adalah kita harus memiliki kerinduan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Nah adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Adik-adik sudah mendengar firman Tuhan melalui nubuatan Nabi Yeskiel. Adik-adik juga akan dipakai Tuhan seperti Nabi Yeskiel. Melalui mulut adik-adik akan lahir kuasa untuk memperkatakan nubuat atau mukjizat. Adik-adik mau kan dipakai oleh Tuhan? Yang mau dipakai Tuhan, ayo angkat tangannya sekali lagi. Kakak mau lihat semuanya mau dipakai Tuhan. Untuk apa Kak? Untuk berkata-kata melalui doamu, melalui mulutmu. Makanya kita harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, kita mau berdoa, kakak mau berdoa untuk adik-adik. Tadi sudah 3 pesan firman Tuhan untuk kita lakukan. Adik-adik harus lakukan hari-hari ini di hadapan Tuhan. Siap adik-adik? Adik-adik yang pintar, yuk kita berdoa. Ayo semuanya lipat tangannya. Mungkin keadaan adik-adik atau adik-adik melihat sekeliling adik-adik saat ini orang tua sedang dalam keadaan yang letih, sedang dalam keadaan yang lesu, mereka sedang bersedih, ataupun adik-adik sendiri sedang dalam keadaan yang bersedih saat-saat ini. Ayo datang sama Tuhan. Ingat, pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Ingat ya, Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Ingat ya, bahwa kita harus terus tinggal di dalam firman Tuhan, dan kita di dalam firman-Nya, supaya apapun yang kita doakan akan membuahkan sesuatu yang besar, mukjizat yang besar. Adik-adik mungkin bisa berkata, aku masih kecil Kak, aku bisa apa? Tetapi Tuhan berkata, kamulah yang dipilih Tuhan. Kita semua dipilih Tuhan asal kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Sesuatu yang besar, sesuatu yang mustahil sudah terjadi melalui Yeskiel ya Tuhan. Tapi kami tahu sesuatu yang besar juga akan terjadi melalui kami, anak-anak Tuhan yang dekat hidup dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, dari perkataan kami akan lahir mukjizat, dari nubuat kami akan lahir mukjizat. Sebab hari-hari ini Tuhan sedang mencurahkan Roh-Nya yang besar, yang akan menjadikan anak-anak berkuasa untuk melahirkan mukjizat. Dari doa-doa kami akan lahir mukjizat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini, agar firman-Mu boleh bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sayang sama Tuhan Yesus. Jadikan kami menjadi anak-anak yang dekat kepada firman-Mu dan dengar-dengaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah sekarang waktunya kita ayat hafalan. Ingat ya, ayat hafalan itu buat dihafalkan dan dilakukan. Oke, ayat hafalan kita hari ini adalah dari Matius 11 ayat 28. Sama-sama kakak ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dihafalkan ya adik-adik, Tuhan berkati. Sekarang waktunya kita memberi. Yeay! Bagi teman-teman yang ingin memberi, bisa bilang ke mama papanya untuk mengirimkan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Sekarang Louis mau mengajak teman-teman untuk memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam
dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat kebalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Teman-teman, jangan lupa ya untuk memperkatakan Mazmur 91 setiap hari. Dadah teman-teman. Halo, shalom adik-adik. Jadi kan tadi Profesor sudah menjelaskan mengenai kereta, sedikit informasi. Nah sekarang Profesor sangat pengen tahu nih, apakah adik-adik pernah liburan sebelum pandemi? Pasti saja pernah liburan. Nah Profesor itu pengen tahu nih, seseru apa sih liburan kalian sebelum pandemi ini berada gitu, sebelum ada pandemi. Jadi kira-kira bagaimana keseruan kalian, bagaimana pengalaman kalian selama liburan. Nah kalian dapat menuangkan liburan kalian ini dalam hal apapun. Boleh misalnya kalian bercerita lewat video, boleh ditulis baru difotokan, boleh juga kalian upload foto waktu kalian liburan lalu diberikan caption yang menarik gitu loh. Jadi semua tantangan ini diupload ke Instagram lalu tag @gmcc_little_king. Oke, ingat @gmcc_little_king. Ingat ya. Jadi nanti kalau kalian sudah upload, Profesor akan nilai itu mana yang paling liburannya seru banget, mana liburan yang paling unik banget, dan mana kira-kira yang liburannya berkesan banget. Jadi ingat ya, di upload. Profesor tunggu loh, karena Profesor penasaran bagaimana kalian mencari liburan. Oke, itu dia adik tadi tantangan kali ini. Jadi semangat untuk membuat kreativitasnya. Oke, Profesor pamit dulu. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Mantap. Oke adik-adik, siapa yang hari ini diberkati Tuhan angkat tangannya? Semuanya. Yes, hari ini adalah hari yang luar biasa. Ayo sebelum berpisah adik-adik kita seperti biasa menaikkan doa Yabes. Kita meminta berkat dari Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami, daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada
Angkat tanganmu tinggi-tinggi adik-adik dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Adik-adik, orang tua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.